Di Surabaya, salah satu alternatif lokasi wisata religi yang dikunjungi warga di libur Tahun Baru Islam 1448 Hijriah adalah Masjid Muhammad Cengho. Seperti Kay, warga asal Jakarta yang menyempatkan melihat langsung masjid di Jalan Gading, Surabaya ini di sela waktu libur 1 Muharramnya di Kota Pahlawan. Ya, jadi hari ini saya memutuskan untuk pergi ke sini. Mungkin sebenarnya kan ini libur nasional ya, jadi semua orang tuh ada free time gitu. Jadi saya rasa selagi saya lagi ada di Surabaya, saya bisa eksplor ke sini. Soalnya kemarin-kemarin di Surabaya itu kok ya nggak sempet gitu mau ngelihat masjid ini. Nah, ini mumpung lagi liburan juga sama keluarga, jadi ya gitu. Keunikan arsitektur masjid yang terinspirasi dari Masjid Niuji di Beijing ini diakui jadi daya tarik utama, termasuk bagi sejumlah wisatawan asing yang umumnya mengira masjid ini adalah kuil atau kelenteng. So I've encountered this place on Google Maps and right away it caught my attention. I think this is one of the most interesting mosque I've ever seen. And I had to check it out, like the architecture, the unique of this place, and I was super interested to come here and check this place. One thing I like to do is whenever I go to a new place, I like to check out the mosques nearby. And when I went to Surabaya, I was just looking at like what are the unique mosques that I can look around. This is the first one that came up, and this is the first Chinese mosque I've ever been to. So it's very unique. Sempatkan pula belanja oleh-oleh di gerai souvenir Masjid Cengho tertua dari 19 Masjid Cengho yang tersebar di seantero Indonesia ini. Ada variasi songkok hingga wadah alat tulis bertema Masjid Muhammad Cengho dengan kisaran harga antara Rp40.000 hingga Rp75.000. Berburu buah tangan seolah-olah jadi ritual wajib setelah wisata religi. Seperti halnya di pasar sekitar kawasan wisata religi Makam dan Masjid Sunan Ampel. Aneka macam perlengkapan ibadah hingga pernak-pernik perhiasan sampai makanan khas ada di sini. Iya, sekalian untuk berziarah ke Makam Sunan Ampel. Ini masih nyari-nyari oleh-oleh khas Surabaya, khas di Komplek Pemakaman Ampel. Kawasan religi Sunan Ampel memang jadi kawasan utama yang dikunjungi wisatawan di libur 1 Muharram. Biasanya pengunjung kompleks masjid dan makam Sunan Ampel, keluarga dan murid-muridnya ini biasanya akan lebih ramai lagi di malam 1 Muharram atau yang biasa disebut sebagai malam 1 Suro. Alan Maulana, Aga Dipa, Surabaya, Jawa Timur.